Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Masyarul muslimin, alhamdulillah, ibadallah, hari ini Allah anugerahkan kita kesempatan untuk taubat atas kekhilafan kita kemarin dan kemarin lagi. Yang mudah-mudahan jika kita diberikan taufik untuk bisa mengisi hari ini dengan amal yang terbaik. Kita melanjutkan ngaji kita. Biasanya belum. Waruya kemarin kita lanjutkan kemarin. Waruya fil khabar, diriwayatkan di dalam khabar. Dalam khabar itu artinya di dalam hadis, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala. Seseorang itu tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali apa yang masuk dalam pikirannya. Artinya yang dapat pahala itu yang dia sadar. Kalau yang ngelamun itu enggak dapat pahalanya. Nah, berapa lama dia sadar dengan sholatnya, itulah yang ada pahalanya. Waqad ruwiya fil khabar anna man khasya fi sholatihi wajabat lahul jannah. Dan juga diriwayatkan barang siapa yang khusyuk di dalam sholatnya wajib lahu baginya al jannah, surga. Wajib dia dapat surga barang siapa sholat dengan khusyuk. Wa kharaja min dunubihi ka yaumin waladathu ummuh. Dan dia dosa-dosanya itu keluar daripadanya seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. Ini masih dilanjutkan bab salat khusyuk di dalam salat. Wa kharaja ay wa'budhu la maulak wa fi sholatika ka'annaka tara. Dan sembahlah Tuhanmu di dalam sholatmu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau bisa melihatnya. Ubudhu ta'ala hala kaunika fi sholatika misla hala kaunika ra'iyan lahu. Sembahlah Allah di dalam salatmu seakan-akan kau melihat langsung Allah. Fa innaka law qadarta annaka kunta fi ibadati rabbika, karena kalau engkau mampu ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita merasa bisa melihat Allah, maka kita pasti akan bisa menghadirkan, kita bisa melakukan ibadah kita itu dengan sekhusyuk dan sekhudu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita melakukan sesuatu di hadapan orang yang memerintahkan kita, biasanya kita akan lakukan sebaik. Kita melakukan kerjaan aja di depan bos kita itu pasti beda dengan melakukannya saat bosnya nggak ada. Terus pokoknya kerjakan gitu aja daripada enggak. Pokoknya nanti kalau ditanya pada selesai. Tapi kalau di depan bos kita pasti kita lakukan yang terbaik. Itu manusia. Dan
Makanya Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membahasakan itu ihsan, yaitu beribadah yang terbaik itu saat ketika merasa bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajtima'uka bi dhahirika wa batinika illa ataita bihi kama fada Ibrahim as-Sarkhiti. Dan kita akan melakukan sholat kita, ibadah kita itu antara zahir dan batin kita itu akan benar-benar nyambung. Bukan zahirnya melakukan apa, batinnya mikir apa. Fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak melihatnya, fastamir ala ihsani kal ibadah fa innahu yaraka. Kalau kita tidak mampu bisa merasa, bisa melihat Allah, maka tetap jalankan ibadah. Fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah tetap melihat kita, pokoknya lakukan. Allah insya Allah melihat ibadah kita. Jangan berhenti. Fa innahu yaraka wal musyahid li kulli ahadin min khalqi fi harakati wa sukuni. Bahwasanya Allah itu menyaksikan semua orang, semua hambanya, baik tatkala bergerak maupun diam. Fa lam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka li kusuhuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala. Kalau hatimu tidak bisa khudur, tidak bisa hadir, dan badan kita, anggota badan kita tidak bisa tenang karena kurangnya pengenalan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengenalan kita terhadap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqaddir fi dawami qiyamika fi salatika anna rajulan salihan min wujuhi ashraf. Maka anggaplah kalau kita enggak mampu merasa dilihat Allah, merasa bisa melihat Allah, karena mungkin buruknya makrifat kita dengan Allah, maka bayangkan aja ada orang mulia, ada orang yang kita hormati lagi menyaksikan sholat kita, atau kita sholatnya di samping orang yang kita hormati, si beda. Beda. Misalnya guru kita atau siapa aja, mertua kita gitu. Faqaddir fi dawami qiyamika fi salatika anna rajulan salihan min wujuh ahli baitika yanzur ilaika. Kalau itu semua tadi kita tidak bisa menghadirkan, merasa bisa melihat Allah, maka anggaplah ada orang soleh dari keluarga kita yang lagi melihat sholat kita, memperhatiin. Nanti kalau salah, nanti saya dinilai gitu kan. Nanti pasti, saya tuh pernah sholat dulu, kebetulan di belakang saya kiai saya salah dikit aja langsung diingetin. Padahal saya nggak tahu waktu itu ya. Tidal itu lutut saya saat tekuk dulu baru berdiri, jadi kayak nggak tahu, kayak main gitu. Nah pas kebetulan saya di belakang saya ada kiai saya, langsung diinget. Yang jelas itulah, kalau kita tidak mampu menghadirkan yang level terbaik tadi, yang minimal level pokoknya bagaimana bisa sholat yang baik. Kayak dilihat orang ya nggak apa-apa lah, untuk latihan. Bi'ainin ka'ina liya'lama kaifa salatuka. Anggaplah ada orang soleh dari keluargamu yang melihatmu, yang ingin tahu bagaimana salatmu. Fa inda dzalika yahduru qalbuka wa tasbunu jawarih. Karena pasti saat itu
hatimu akan khudur dan anggota badanmu akan anteng, enggak gerak-gerak, gatal juga ditahan gitu. Atau pas lagi ujian dihadirkan yang terbaik. Khifata ayan subuka dzalika rajul ajiz ila qillatil khusyu'. Khawatir kalau habis itu nanti dimarahin, dibicarakan. Summa ihsasuka min nafsika dzalika irji ila nafsika bil mu'ataba wa qul. Setelah itu maka katakanlah kepada diri yang parah ini, ya nafsus su innaka tat'ina ma'rifatallah wa hubbah ala tahsina min khaliqika wa maulak. Katakanlah wahai jiwa yang buruk, engkau bilang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau ngaku kenal Allah, tapi kenapa engkau tidak malu kepada penciptamu? Kalau engkau bisa melakukan yang terbaik saat merasa dilihat orang, kenapa tidak bisa menghadirkan merasa kita lagi dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Terus walaysa biyadihi dararun, padahal orang itu tidak bisa memberi madarat dan tidak bisa memberi manfaat, artinya tidak bisa memberi pahala atau menghukum. Yang menghukum dan memberi pahala itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita kerjakan yang terbaik. Summa innaka ta'lamina annahu muttali'un 'alaika wa la takhsha'ina li'azamatihi. Kenapa engkau tidak khusyuk padahal Allah melihatmu? Kenapa engkau tidak khusyuk? Karena keagungannya. Ahwa ta'ala indaka aqal min abdin min ibadi. Apakah Allah itu lebih kecil dari hamba-hambanya? Maka itu adalah asyaddu tughyan, sombongan yang kemaksiatan yang sangat besar. Wa jahluk wa ma'adhamu adwanuka li nafsika, itu adalah kebodohan dan kemaksiatan yang besar, dan sungguh itu kehinaan yang luar biasa. Kita khusyuk ketika ada orang atau merasa dilihat orang, tapi tidak khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan itu terus-menerus kita sampaikan kepada diri kita, mudah-mudahan lama-lama bisa sholat dengan khusyuk. Masyarul muslimin rahimakumullah, wa'lam anna al-istihdzar naw'ani, istihdaran hakiki wa istihdaran 'urfi. Istihdzar menghadirkan kekhusyuan itu ada dua macam. Istihdzar hakiki yaitu khudur secara hakiki dan khudur secara 'urfi. Fal hakiki ayastahdira surat as-salah, jadi agar bisa sholat. Pada hadra qalbuka liqamah wa in kunta wahdaka. Jadi kalau mau sholat itu dianjurkan ada istihdzar, yaitu membayangkan semua yang akan kita lakukan di dalam sholat. Ada yang istihdzar hakiki. Istihdzar hakiki itu semua gerakan sholat kita bayangkan sampai tuntas. Sedangkan istihdzar urfi, pokoknya kita mau sholat usolli fardhu dhuhr. Dalam fardhu dhuhr itu kebayang mau 4 rakaat semua. Itu bagian dari istihdzar,
mencoba untuk menghadirkan seluruh salat kita. Sumbal muqaranah naw'an haqiqiyah wa urfiyah. Fal haqiqiyah yaqsudu iqa'u shalah al-muttasifa bi anna zuhur masalan fala yaqal an dzalika min awwal takbir ila akhir. Jika kita niat sholat duhur misalnya sholat fardhu duhri, maka bagaimana kita membayangkan itu semua yang akan kita lakukan itu tidak kita bayangkan dari takbir sampai salam, itu mencoba untuk istihdar, mencoba untuk hudur. Mudah-mudahan selama sholat itu kita ingat bahwa apa yang mau kita lakukan, jangan sampai hilang di jalan. Anil Imam Syafi'i anna al-wajib inda al-istihdar al-urfi ma'al muqaranah al-haqiqiyah wa istihdar an-Nawawi taban Imam al-Haramain. Minimal ketika mau sholat itu kita membayangkan apa yang akan kita lakukan jumlah wahidah secara keseluruhan, saya nanti mau salam sampai dari takbiratul ihram sampai salam. Syukur bisa istihdar itu pergerakan sampai jadi pergerakan sampai akhir, tiap gerakan lah, sampai dari takbir sampai salam. Wajtahid astatima dalika ila akhir takbir bihaitsu la ta'zab ay la taghib anka niyat. Dan usahakan itu hadir sampai akhir takbir. Allahu Akbar. Jadi itu ketika kita Allahu Akbar itu hati kita ngapain? Niat. Karena niat itu ketika takbiratul ihram, niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu ingin melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pelaksanaan, itu niat. Maka niat sholat itu waktunya adalah saat takbiratul ihram. Nah, disitulah kita istihdar, membayangkan apa yang kita mau lakukan. Allahu Akbar, niat sholat duhur. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat, kalau 2 rakaat ya 2 rakaat ya qasar. Baik, kita sudah bayangkan apa yang mau kita lakukan, fardu ya fardu. Lalu diusahakan minimal sampai akhir takbir Allahu Akbar, sampai akhir takbir. Li'annahu wajib inda Syafi'i, karena itu menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Wal akmal inda Imam al-Haramain wa idza hadara fi qalbika dzalika farfa' yadayka inda irada takbir ba'da irsalima awalan ila hadhi mankibai wa huma al-yadani mabsutatani wa asabi' mansyura wa la tatakallaf dhamma. Sambil mengangkat kedua tangan. Bahkan Imam al-Haramain mengatakan kalau sebelum takbir itu sudah dibayangkan, sehingga pas takbir itu langsung mudah. Jangan pas Allahu Akbar lagi mencari-cari apa ini niat kita, maka kadang-kadang takbirnya jadi lama banget. Aduh ya, kadang-kadang ini mau sholat apa gitu. Kadang-kadang suka salah. Allah, niat takbir biasa ini. Makanya kalau sebelum takbir itu di istihdar, dihadirkan rasa kita mau apa. Makanya talafut di niat, membaca niat sholat fardhu dhuhri atau fardhu asri itu sebenarnya itu bagian dari menuntun hati agar istihdar. Ketika takbir itu kita niat.
Karena yang dibaca sebelum takbir itu bukan niat. Semua sepakat itu bukan niat, itu talafut bin niat, mengucapkan niat dalam rangka bisa istighfar tadi pas takbir biar langsung bisa niat dengan nggak mikir lama apa ini sholat apa. Biarpun kita tiap hari sholat kadang-kadang lupa ini mau sholat apa itu lupa. Apalagi kalau musafir gitu, kosor apa enggak ya, kosor, 2 rakaat, berapa rakaat, nah itu sudah ditata dulu sebelumnya, itu istihdar, jadi disunahkan sebelum itu berat. Kalau menurut Imam Syafi'i minimal ya ketika takbir itu harus, kalau enggak, kalau menurut Imam Haramain sebelumnya harus sudah disiapin agar ketika takbir itu sudah siap dengan mengangkat kedua tangan hawal mangkibain sekira 2 pundak. 2 pundak itu ada yang memaknai seluruh 2 pundak itu segini. Wow. Ada yang segini karena ada riwayat yang lain lurus telinga, sehingga kemudian digabungkan kanan kirinya itu seluruh pundak tapi agak diangkat sedikit. Dan dibuka tangannya tidak dikepalkan. Tidak dikepalkan. Mabsutatani wasabi mansyurah wala tatakallafu damuha. Jadi dibuka jari-jarinya biarkan aja, nggak harus dipaksa, harus rapat begini. Kalau bisa istilahkan. Soalnya susah juga. Nah, ini butuh energi ngerapatkan jari. Wala tatakallaf. Tatakallaf itu tidak maksain damuha. Tidak memaksakan untuk menyambung-nyambungkan seluruh jari, wala tafrijuha atau membukanya gitu. Atau sengaja dibuka. Ini standar aja lah gitu. Standar aja, nyantai aja gitu. Enggak dipaksain dikumpulkan banget atau dibuka kalau ini mau rebutan makanan. Wala tafrijuha bal utrukuma ala muqtada tabaiha, bal tetapi biarkan aja itu tangan sebagaimana tabiatnya, bukan kayak gitu. Kata pilihan demikian dijelaskan dalam kitab ya. Lakin qala Ibnu Hajar ka Syekhul Islam ayusan kasbul kaffain, menurut Ibnu Hajar disunahkan kedua telapak tangan dibuka, wa nasrul asabi', jari-jarinya juga dibentangkan, wa tafriquha tafriqan wasata, dibuka dengan dibukaan sedang aja, bihaitsu tahadi bi hamaika syahmata udhunika wa bi ru'usi asabika a'la udhunika. Jadi hasilnya yang biasa aja. Kalau misalnya dibuka jangan berlebihan. Ibu jari kita itu sekira ini namanya daun telinga yang lembut ini, terus ujung jari kita ya searah dengan telinga paling atas. Allahu Akbar. Itu kalau mazhab Syafi'i. Hadwa mangkabek, sekira pundak itu lebih kepada kanan kirinya itu sekira pundak, tapi tingginya segini. Allah. Ya nggak perlu presisi banget harus ini itu pokoknya nggak boleh takalluf ibadah berlebihan maksain di dalam ibadah itu juga nggak boleh. Maka Rasulullah juga
Hatwa itu pokoknya kira-kira. Itu pun juga bukan Rasul hadisnya bukan hadis qauli. Qauli itu Rasulullah bersabda nggak seperti itu, tapi aku melihat Rasulullah mengangkat tangan saya kira bunda. Namanya juga melihat itu kan pokoknya kira-kira. Prakteknya persisnya ya jangan pokoknya harus segini banget. Nggak ada, para ulama nggak seperti itu. Wa yusannu wa bihaitsu tahadi bi ibhamaka shahmata udunaik wa bi ru'si asabika a'la udunaik wa yakfika wa bi kaffaika mankibaika fa idza istaqarra. Jadi apa ini, kanan kirinya selurus pundak, ibu jari di dekat ini syahmatul udhun namanya, kemudian yang bagian atas telinga, ujung jari di bagian atas telinga. Faida staqarta al-yadan faida staqarata al-yadan fi maqarrihima kama dzukira fakabbir. Kalau sudah tangan sudah sampai di sini takbir Allah. Jadi tangannya ditata dulu, baru mengucapkan takbir. Ibtadi takbir ma ihtidar niyah al-mutaqaddimah kada fil ihya. Memulai takbir dengan menghadirkan niat tadi sebagaimana dijelasan dalam kitab Ihya. Qala Ibnu Hajar ma'an Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan Imam Nawawi mengatakan wal asah anal afdal fi waqti rafi ayyakuna ma'ibtida'i takbir. Wa qala al-Wanai wa istahabu intiha'u takbir ma'awat il-yadain. Al-Wanai mengatakan selesainya takbir itu dibarengi dengan meletakkan kedua tangan. Summa arsilhuma, kemudian lepaskan keduanya, al-yadain bi rifqin wala tadfa yadayka inda rafi wal irsal ila qidami tab'an wala ila khalf raf'an. Jadi mengangkatnya ya pelan, menurunkannya juga pelan, nggak usah ekstrim. Buang ke belakang ekstrim, pokoknya tidak takal. Karena kalau ada anak kecil di belakang samper itu jatuh. Ada saja wes, kayak khusyuk banget gitu. Apa ini tidak berlebihan. Kemudian wala ila khalf raf'an idza intaha takbir wala tanfudu ma bidamil fa yaminan wala shimalan. Idza faragta min takbir juga tidak dilepas ke kanan atau ke kiri, tangannya nanti kena orang kanan kiri. Pokoknya turunnya naiknya dengan yang halus, dengan lembut gitu. Wa idza aradta wasta'fi raf'ahuma ila sadrika, taruhlah di dada. Dada itu di mana? Menurut Imam Nawawi, yang maksud dada adalah di bawah dada. Ala sadrik, di dada. Karena ada mau dada itu di sini, nggak apa-apa, itu ya di dada juga. Dan Imam Nawawi maksud dengan di dada adalah di bawah dada, maksud di dada bagian bawah. Itu menurut Imam Nawawi. Dalam kitab Al-Majmu'. Pada arsaltum, kemudian wa akrimil yumna bi wadhiha 'alal yusra wa ansur asabi'akal yumna, muliakanlah tangan kanan dengan meletakkannya di atas tangan kiri.
Dan bukalah jari-jari tangan kanan dibuka. Buka itu begini. Tidak kayak orang kedinginan itu tangannya di kepala, dibuka. Alati hiyal ibham wal khinsar wal binsar ala ku'iha ay al yusra, yang diletakkan di atas ku itu ini pergelangan tangan. Jadi ada yang begini. Ini orang kedinginan. Jadi di atas ku itu pergelangan, diletakkan di atas pergelangan. Al-yusra kama qalahu fil ihya fatakbir qaw'aka bi hamika wa qa'usika bi khinsari wa rusul. Itu tata cara wa qul ba'da takbir, dan katakanlah setelah takbir ba'da sakata kala latifah bi qadri subhanallah sirran sawan kana salat fardhan aw naflan. Setelah itu, setelah takbir, bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, boleh juga membaca doa tawajuh. Ini namanya doa tawajuh atau doa iftitah. Yang lainnya sudah dengan riwayatnya. Ini yang standar kita, standar masyarakat Indonesia. Minimal apal walaupun nggak dibaca. Jadi atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Silakan, yang penting ada riwayatnya baca aja. Atau gantian hari ini apa, besok apa, boleh juga. Karena dulu kata Dr. guru saya, Dr. Hadis itu tambah lupa. Dr. Daud, Ustaz Daud Rashid, beliau mengatakan kalau ada beberapa riwayat hadis kalau Rasulullah membaca ini, nah yang ini kok membaca itu, bisa jadi. Kadang-kadang Rasulullah baca itu, kadang-kadang baca ini. Atau kadang-kadang Rasulullah melakukan itu, kadang-kadang melakukan ini. Terus kita bagaimana? Apakah ikut begitu atau boleh nggak pegang satu aja? Ya terserah, mana aja. Oh, pegang satu aja itu sampai mati ya silakan. Mau habis ini itu ya silakan. Karena banyaknya riwayat itu bisa jadi menunjukkan kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Cuma yang penting jangan kaku. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Kalau yang dalam riwayat itu kan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi. Allah, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Fatara itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada gambarannya, belum ada yang semisal itu. Itu bahasa Arabnya itu fator. Fator samawat. Hanifan ma'ilan an kulli dinin ila dinil Islam. Hanifan itu lurus, maknanya itu lurus bukan berarti enggak. Yaitu cenderung kepada agama Islam, muslimah wa ma'ana minal musyrikin, sebagai seorang muslim
aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya sholat, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan mati hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Pokoknya aku serahkan untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika, dan dengan itulah, dengan tauhid dan salat serta ibadah itulah umirtu, aku diperintah, wa ana minal muslimin. Wa in kunta khalfal imam fahtadir fi du'al ittitali khawfi atam idrakil fatihah qabla ruku'il imam. Kalau kita jadi makmum, bacanya yang cepat biar nanti tidak, khususnya kalau sholat zuhur. Jangan sampai kita baca iftitah, tahu-tahu imamnya sudah ruku, kita malah nggak baca surat Al-Fatihah, ya malah salah. Makanya baca yang cepat, terus baca Fatihah biar jangan sampai belum Fatihah udah ruku. Imamnya juga gitu, imamnya juga baca iftitah biar makmum tidak ketinggalan. Karena tawajuh atau iftitah itu sunnah, sedangkan surat Al-Fatihah itu rukun atau wajib. Jangan sampai membaca sunnah tetapi yang wajib kelewat gitu. Kalau sholat yang jahriyah maghrib isya akan ketahuan. Kita dengar ini, kalau zuhur kadang-kadang dibaca iftitah enggak ya gitu. Mau baca iftitah nanti jangan-jangan imamnya ini imam super cepat gitu, baru apa udah rukuk. Makanya imamnya yang bijak, kasih kesempatan makmum untuk menyelesaikan bacaan. Fastahdir fi du'al ittitali khauf faktasir. Jadi kalau kita jadi makmum, baca iftitahnya itu yang pendek saja, khawatir tadi tidak mendapatkan Fatihah sebelum rukuknya imam. Summa ba'da saktatin latifah min dzalika, kemudian setelah diam sejenak setelah membaca iftitah itu, qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu baca ta'awudz sirran dengan pelan fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat. Jadi setiap rakaat sebelum baca Fatihah itu membaca ta'awudz tapi pelan saja. Li'anna ta'awudz matlubun inda iradatil qiraah, karena ta'awudz itu diperintahkan sebelum setiap kita mau membaca Al-Qur'an secara umum, kan, istaiz billahi minasyaitonir rajim. Dan Al-Fatihah itu ada bagian dari Quran, maka sebelum membaca Fatihah kita disunahkan untuk membaca ta'awudz agar tidak digoda oleh setan. Summa ba'da saktatin latifah, kemudian setelah diam sebentar dari ta'awudz itu, iqra al-Fatihah, bacalah surat Al-Fatihah bitasydidatiha, dengan menghadirkan seluruh tasydidnya. Tasydidnya baca semua alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada tasydid bismillah di lam, ar-rahman, ar-rahim. Alhamdulillahi rabbil, pada ba itu ada tasydid, ar-rahmanirrahim lagi, maliki yaumiddin, di dalam middin ada tasydid. Iya. Nah ini kadang suka lupa enggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat, pada shad, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina, pada lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pada dhad dan lam.
Itu tasdidnya harus dibaca. Al-arba'ah asyrah, yaitu tasdidnya itu ada 14. Kalau nggak percaya nanti hitung lagi. Itu harus dibaca secara benar. Fa idza khafafta musyaddadan faqad asqatta minha harfan. Karena kalau tasdid dibaca tidak tasdid itu sama dengan menghilangkan satu huruf. Kalau itu sengaja, pertama dosa, yang kedua suaranya tidak sah karena menghilangkan satu huruf. Khususnya Fatihah, karena Fatihah itu rukun salat. Wajtahid fil farqi baina dhaddi wa dha fi qira'atika fi shalah. Berusaha secara sungguh-sungguh untuk bisa membedakan antara dhad dan dha. Sungguh-sungguh, kalau nggak bisa, pokoknya bersungguh-sungguh berusaha untuk bisa membedakan antara bacaan dhad dan dha atau ain dan hamzah. Dan kita mungkin karena di bahasa kita sama-sama aja, ain dan hamzah kadang-kadang sama, malah di beberapa tempat khususnya di Jawa sana ainnya aja ngain. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dulu saya nggak percaya, ternyata beneran. Jadi imam ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sudah di daerah agak selatan, di daerah Ngawi dan lain sekitar. Ngalamin. Saya punya tetangga itu juga begitu. Sudah di Depok lama itu masih gitu juga. Ternyata beneran. Saya pikir dulu guru saya bercanda gitu. Jadi kalau misalnya lidah kita sudah, pokoknya ada istahid. Istahid itu berusaha secara sungguh-sungguh. Walaupun mungkin belum benar-benar amat, tapi kalau yang penting ada usahanya gitu, sehingga tidak dosa. Kalau pokoknya latah kita nggak, jadi tidak sah di sholat kita. Fa'inna kalau abdal taharpan biharfin akhar beda kadatin beda. Karena kalau kau ganti satu huruf lain, misalnya dot diganti dengan dot, itu tidak sah bacanya karena maknanya jadi berubah. Wa kadzalika kalau abdal dal alladain al-mu'jama wal muhmala khilafan lidzat. Misalnya dal diganti dal juga bisa merubah makna. Wa in kunta muta'ammidan fi ityani ma yughayyir makna ka ibdal dhati dhalin za. Batalat salatuka, kalau kau sengaja merubah makna, misalnya mengganti dot dengan dot, walad dhalin diganti dot walad dhalin dengan sengaja, maka sholatmu batal. Wa in kunta sahyan bidzalika batalat qira'atuka. Kalau lupa, maksudnya enggak sengaja, maka bacaanmu tidak sah, batal. La salatika in a'tatal qira'ah al-shawab. Maka wa yusanu laka sujud li sahwi, maka nanti sebelum 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 salam itu sujud sahwi harus diulang bacaannya dan nanti sujud sahwi. Amma lawatan tapi malam yughir mana kaitaliya al-alamin wow batalat qira'atuka. Tapi kalau misalnya engkau mengganti ya pada alamin diganti wawu alamun misalnya, maka bacaan kita batal juga. Wa qul amin, dan katakanlah amin ba'da qiraatil Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah, li'anna
Nisbaha doa, karena separuh dari Al-Fatihah itu isinya adalah doa. Fastahibba ayas'alullah jabatahu, maka disunahkan fastahibba disunahkan agar kita memohon kepada Allah agar mengabulkan doa kita dengan membaca amin. Apa sih artinya amin? Amin itu Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami, sawang kana fi shalah kharij shalah, baik di dalam salat maupun di luar salat disunahkan untuk membaca amin. Ini kalau di dalam mazhab Syafi'i, termasuk mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Selesai Fatihah membaca amin, dan kencang kalau di dalam sholat yang jahriyah. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, enggak ada aminnya. Kalau sholat di masyarakat mazhab Hanafi enggak usah baca amin, nanti sendiri ya. Umumnya kan mazhab Hanafi itu di India, Pakistan, Afghanistan, termasuk Turki ya, dia amin sendiri. Yang jelas disunahkan itu karena barang siapa yang aminnya itu berbarengan dengan aminnya malaikat, maka gufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Itu fadilah membaca amin. Tetapi di dalam sholat itu lebih disunahkan lagi. Wala tasiluhu ay amin biqaulika waladhalin wasan bal afdal bainama sakta. Jadi dianjurkan antara waladhalin dan amin itu ada saktah latifah tumayiz dzikr anil Quran. Ada diam sejenak untuk membedakan antara zikir dan Quran. Qurannya kan Fatihah, aminnya itu di zikir. Jadi harus ada jeda agar beda antara mana yang Quran, mana yang bukan Quran. Itu saja. Wa yusannu fi tilka sakta antakul rabbi firli liwurudi fil khabar, dan disunahkan ketika diam itu dengan membaca rabbi firli, karena ada riwayat yang menjelaskan itu rabbi wajhar bil qira'a fi subhi wal maghrib wal isya, bacalah dengan keras pada salat maghrib, isya dan subuh. Tibal jar, disunahkan untuk jar firaqatanil aulayani, di dalam 2 rakaat yang pertama, illa antakuna makmuman, kecuali saat kita menjadi makmum, fala tajhar, jangan baca kenceng, wajhar bit takmin, dan bacalah keras saat membaca amin fil jahriyah, dalam sholat jahriyah, walaupun tamun faridan, walaupun kita sholat sendiri. Dan sholat sendiri tetap disunahkan baca keras. Waladhdallin, amin, tetap disunahkan. Nanti diperhatikan sholat sendiri. Jangan sholat sendiri. Kalau pas kepaksa sholat, gak dapat jamaah ya. Kadang-kadang tetap disunahkan jahriyah, walaupun sholat sendiri. Karena yang disunahkan membaca keras itu sholat sendiri, jadi imam atau sholat sendiri. Yang nggak boleh itu jadi makmum. Kalau jadi makmum baca kencang semua, bisa ramai masjidnya. Tapi kalau pas amin ya disunahkan. Ini udah jam 6 kurang 10 menit.
Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada ditambah sampai jam berapa? Kalau niat boleh berubah kan? Karena di tengah jalan baru ingat ini perjalanan, jadi mau jamak boleh. Tadinya niatnya nggak jamak. Niatnya nggak jamak jadi jamak. Atau niatnya zuhur jadi asal. Ya, jadi niat itu karena syarat niat itu kan harus saat takbiratul ihram. Kalau salah gimana diulang? Lama rubah salah sholat. Kalau merubah Salah nggak salah apanya? jadi jamak. Jadi jamak. Tadinya nggak mau jamak. Allah misalkan apa ini karena niat itu harus ketika takbiratul ihram. Jadi kalau sudah niat udah lanjutin. Kalau misalnya udah kadar niatnya nggak jamak itu kan bukan di situ. Tapi nggak masalah. Niatnya kita itu ikmal 4 rakaat. Ternyata teman-temannya 2 rakaat. Ya kita lanjutin sesuai dengan niat kita di awal. Kalau terlanjur kosor, ternyata imamnya nggak kosor, gimana? Sempurnakan 4 rakaat. Kita udah niat kosor, pede banget. Ternyata imamnya tidak kosor, maka nggak boleh juga kita berhenti di jalan. Salam sendiri itu nggak boleh. Kalau sebaliknya kita tahu jamaahnya sudah 2 rakaat dari tahiyatul awal, kita jangan ikut tapi dengan niat 2 rakaat kosor boleh. Boleh. Karena kita pas dapat 2 rakaat, jadi lihat dulu ini berapa rakaat. Pokoknya kalau misalnya kita kosor, niatnya kosor 2 rakaat, ternyata imamnya tidak kosor, kita harus ngikutin imam. Yang repot itu sholat sholat maghrib kan nggak bisa dikosor. Ternyata imamnya sholat isya. Ini gimana ini? Imamnya 4 rakaat. Yang kayak begitu ya nanti mufaraqah. Karena nggak bisa maghrib ditambah 1 rakaat jadi 4 rakaat jadi bukan sholat maghrib. Itu kode etik lah. Kalau kita udah terlanjur niatnya 4 ya selesaikan sampai 4 rakaat. Kalau misalnya 2 ya 2 kecuali ya, kalau misalnya imamnya ternyata 4 rakaat ya kita selesaikan bersama imam. Intinya nggak boleh keluar sendiri gitu. Potong kompas gitu. Harus ngikutin imam sampai selesai karena itu bagian dari tata krama kita dengan imam. Inama ju'ilal imam li'utama bih. Imam jadikan imam untuk diikuti, nggak boleh bikin acara sendiri. Satu lagi saya. Iya. Tadi ngomong berhenti atau dihentikan. Kondisi apa saja yang membolehkan orang menghentikan sholatnya sebelum waktunya selesai atau berhenti? Kadang misalnya dia bawa anaknya lari ganggu orang, ngerasa nggak usah berhenti, bahkan dibiarin aja seperti itu. Atau kadang dia kebelet gitu kemudian ditahan-tahan sampai selesai atau sudah lepasin aja kemudian dia berhenti gitu. Ya, artinya kita tidak boleh berhenti dari sholat. Walaupun dalam bab ini
ada Imam Malik termasuk misalnya apapun yang terjadi nggak boleh berhenti. Termasuk batal harus selesaikan sampai salam, wudhu, ulangi lagi. Itu Imam Malik. Tapi kalau yang lain enggak, yang batal ya udah selesai keluar. Wudhunya sudah batal. Bukan kita yang berhenti dari sholat, tapi memang sudah batal mau gimana lagi? Itu yang lebih ringan. Termasuk nanti akhirnya katanya dari sholat apa gempa gitu kan, pada jatuh semua. Itu babnya darurat. Sholatul khauf. Ya, sholatul khauf itu tetap kita tidak memberhentikan sholat, kita tetap lanjutkan sholat. Lari, so, pas di masjid gempa itu, udah lari keluar lanjutin di luar, tanpa harus mengulang dari awal. Termasuk ibu-ibu yang bawa anak-anaknya lari gitu, yang berbahaya bisa mau jatuh, diambil terus lanjutkan sholat karena itu kondisi darurat, nggak perlu mengulang dari awal. Dan itu namanya sholatul khauf. Memang sholatul khauf kan ada beberapa kondisi. Khususnya yang biasa yang dibahas itu sakprak. Tapi bisa dalam kondisi yang lain. Kita di rumahnya kebakaran, ya lari nanti di luar lanjutin sampai tuntas. Itu sholat. Intinya tidak perlu dan tidak boleh sebenarnya dibatalkan kecuali kalau tadi wudhu kita batal. Kalau tadi menahan bagaimana itu makruh sebenarnya. Kan sebelum sholat dituntaskan dulu. Kalau sudah terlanjur sholat baru berasa bagaimana? Ya kalau kuat ya tahan, kalau enggak ya udah keluar. Nah ini yang ditahan. Udah nggak kuat, ya udah gimana lagi mau nggak kuat. Termasuk ketika tadi misalnya anak kita intinya terlalu mengganggu jamaah yang lain, lari segala macam, apakah dibiarkan atau gimana? Atau tadi kalau Imam Malik tidak membolehkan, adakah yang membolehkan hentikan dengan kondisi tertentu di luar kondisi khauf tadi? Yaitu bagian dari khauf juga dipegang gitu, diajak pegangin gitu, dan nggak mengganggu, itu tidak membatalkan, karena itu bagian dari menyempurnakan sholat, khususnya sholat yang ada di situ jamaah secara umum itu biar tidak terganggu. Termasuk kalau lagi sholat terus HP-nya bunyi gitu. Kalau lagunya yang baik masih mending ada itu dangdut. Diapakan? Dibiarin aja tapi dimatiin. Apakah itu membatalkan? Enggak, karena itu bagian dari menyempurnakan sholat daripada semasjid malah enggak khusyuk. Ini matiin. Emang malu juga dia harus pegang, makanya di silent sebelumnya udah di depan gitu betul. Apa imam kan? Jadi dimatiin. Apa itu gerakan membatalkan sholat? Insyaallah enggak, karena itu bagian dari menyempurnakan sholat biar khusyuk. Kalau HP-nya di bawah, berarti kan dia mesti ruku tuh. Ya sih nggak apa-apa dimatikan. Ya kayak tadi anggap aja khauf itu sholat darurat. Karena kondisi darurat, kalau dibiarin malah semua orang lihat ke situ. Jadi Imam sekarang selain meluruskan soft juga mematikan handphone. Ya. Kalau dulu nggak usah bawa handphone. Iya. Ya, harus dia ngomongin. Ya, kalau sekarang ya luruskan soft, matikan HP gitu. Yang diingetin kan yang pas hadir diawasi, dengar yang datang belakangan udah dia nggak dapat instruksi itu. Ya. Ini Pak, kalau untuk laki sama perempuan, di mana yang beda? Kan ada yang kan gini, terus giliran itu ada yang perempuan pakai begini, di mana dan Kalau takbir itu sama, yang beda itu pertama saat
rukuk, saat sujud. Kalau laki-laki itu dibuka, kalau perempuan itu ditutup itu ditempelin semua. Ininya itu nempel alal jambain. Ini tidak dibuka begini. Kalau laki-laki kan disunahkan. Kemudian kalau laki-laki mengingatkan dengan tasbih subhanallah, kalau perempuan dengan tepukan. Tepukannya bukan kayak tepukan. Nepuknya itu pakai punggung dengan. Emang ada beda suaranya? Sekali aja ya. Ya secukupnya. Jangan. Ya intinya ngingetin kalau berarti imam harus tahu itu lagi salah gitu. Yang repotnya kalau nepok nyamuk sakit. Yang jelas itu cara di antara perbedaan. Sebenarnya ada 5 itu yang utama. Yang lain dari sisi aurat gitu kan berbeda, mana minimalnya itu. Kalau laki-laki baina surah warba antara lutut dengan antar pusat dan lutut. Tapi kalau wanita seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan itu harus tertutup. Itu diantara juga yang membedakan. Tapi kalau dari sisi gerakan itu yang membedakan. Takbir sama, nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Allah a'lam. Ya paling dari sisi posisi berdirinya imam. Kalau laki-laki itu imam ada di depan. Kalau jamaahnya semua wanita, maka imam boleh di depan atau sejajar dengan makmum. Itu kalau jamaahnya semuanya wanita boleh maju atau sejajar dengan makmum. Jamaahnya wanita, imamnya wanita kan? Imamnya wanita. Kalau imamnya laki-laki ya si pancau. Itu kadang-kadang kan ada yang kalau begini emang ada suruhannya atau gimana? Ya itu tadi karena hadwal mangkibai. Sekira 2 pundak, itu ada yang memahami itu segini. Ada kalau segini enggak ada ini. Jadi kan kurang baterainya kurang dikit, kurang keangkat. Yang ada itu segini. Kan biasanya kalau teman-teman salaf itu segini. Itu artinya dia meluruskan ini, sebenarnya meluruskan dari sisi ini. Karena ada riwayat yang lain juga selurus telinga, sehingga kalau digabungkan itu ya kanan kirinya itu. Kalau mazhab Syafi'i kan menggabungkan dia dari sisi kanan kiri selurus pundak, dari sisi tinggi itu selurus telinga gitu. Jadi digabungkan 2 riwayat itu. Maka itu terkait dengan metode istihad. Ketika ada 2 hadis yang beda, ini gimana kesimpulannya? Ada yang ngambil salah satu aja gitu karena menganggap ini yang paling sahih, lebih sahih misalnya. Atau mungkin ini yang lebih lebih belakang gitu, sehingga itu jadi penghapus hukum yang pertama, atau menggabungkan gitu. Itu kan metode dari sisi itu yang kemudian menjadikan produk hukumnya berbeda. Yang jelas ada hadis ini, ada hadis ini, silahkan aja. Mau dipilih salah satu? Kalau menurut Imam Abu Hanifah, pokoknya saya pilih salah satu, terserah saya. Itu ada, ini ada, berarti sebenarnya boleh begitu, boleh begini, terserah saya gitu. Yang mau dipilih ya silahkan. Yang penting ada sandarannya gitu. Enggak ngawur, enggak ngasal.
metode ijtihad itu yang membedakan hasil itu. Kadang-kadang metodenya sama aja, hasilnya beda, apalagi metodenya berbeda, hasilnya bisa lebih berbeda. Wallah. Tapi itu mungkin untuk pagi hari ini. Ada lagi, sudah cukup. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasanata idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa saddidna fil qawli wal fahmi wal 'amal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.